Supervisor CS, betul ya Pak? Kemudian Pak Iwan, Building Supervisor Cendana Damai, Pak Sandi, Security, kemudian Bapak siapa? Ferry, Bapak Ferry, Supervisor Engineering, Supervisor Engineering. Apakah ada per tower atau enggak Pak? semuanya. Semua tower, oke. Kemudian dengan Ibu Ibu Galuh sebagai Chief Customer. Oke. Saya kehadiran kami pagi ini itu adalah sebagai perwakilan Cendana ya, yang kemarin hari Rabu malam kurang lebih di jam 12 malam ya, 12 kurang 11.19. Nah, jam setengah 12 itu ada kejadian kebakaran panel listrik di lantai 3C, kemudian ketahuan di lantai 3C. Tapi sebelumnya kami tidak tahu itu ada di mana. Dan tengah malam di beberapa lorong itu berasap ya, beberapa lorong berasap banyak sampai ke lantai 20. Tidak ada alarm bunyi sampai ke lantai 21. Saya ulang sekali lagi, tidak ada alarm bunyi di lantai sampai ke lantai 21. Tidak ada toa pengumuman darurat dari taman atau dari sekeliling tower bahwa ada kejadian darurat. Security berkumpul, hanya berkumpul saja, tidak ada apa-apa, tidak ada pemberitahuan apapun. Dan warga sebagian tahu gak karena apa? Karena percakapan di grup. Karena percakapan di grup saja, dan kemudian ada yang melihat ke bawah, kok orang-orang pada nongkrong di bawah, ada apa? Kemudian baru dikasih tahu, ada beberapa warga yang berbaik hati mengetok tetangganya, tapi sangat random aksinya, tidak terpola, tidak ada nggak sistematis gitu ya penanganan daruratnya. Nah, kami sudah mengajukan pengaduan tanggal hari Kamis dari perwakilan Cendana sudah mengajukan pengaduan ke CS yang menerima itu Ibu Leni. Ya, ini kami bawa kopinya sudah diterima, alhamdulillah ya. Ibu Leni yang menerima, yang mengajukan, yang menandatangani adalah Pak Aribowo. Beliau di lantai 20 dan Pak Fauzan di lantai 21 sebagai saksi bahwa memang tidak ada alarm bunyi. Ya. Itu sampai sekarang kemudian kita tidak terima kabar apapun dari pihak pengelola. Dari mulai hari kejadian Rabu malam, kami mengajukan pengaduan sampai sekarang tidak ada apa-apa. Jadi kami datang ke sini sebagai perwakilan Cendana. Saya berani bilang bahwa saat kami adalah perwakilan Cendana karena kami berkoordinasi dengan warga Cendana melalui grup, ya, dan semua menginginkan hal yang sama. Itu adalah pertama, ada beberapa hal yang kami inginkan sebenarnya. Tapi yang pertama terutama adalah kita minta penjelasan dari pengelola ya. Kenapa ini? Ada apa? Kami minta pertanggungjawaban karena ini nyawa ya. Kalau bapak dan ibu tidak ada di situ malam itu di tengah bola. Mohon maaf. Kebetulan bertepatan aja. Iya. Di tengah lorong yang berasap, bapak ibu tidak akan bisa dengan membawa anak-anak, tidak akan bisa merasakan berapa itu bahaya dan traumatisnya ya. Jadi tolong berempati, bersimpati sama kami bahwa yang kami alami, warga Cendana alami itu hal yang penting. Jadi wajib mendapatkan penjelasan. Pengelola harus bertanggung jawab atas kejadian itu. Itu dari kami. Ada beberapa hal lagi yang lainnya, termasuk kami minta, mungkin dari Pak Jaya lebih bisa jelasin ya Pak Jaya, nanti apa saja detail teknis apa saja yang kita minta kami dari pihak pengelola. Tapi yang terutama itu karena kami berhak dapat penjelasan, ya, itu dari kami. Kalau kami sih menangkap ya, sepertinya kalau kami tidak minta ya akan santai-santai saja, tenang-tenang saja, tidak akan ada pemberitahuan juga sih kayaknya gitu ya. Apalagi musim tahun baru, liburan, pada libur semua gitu ya. Chief yang ada hari Sabtu juga katanya nggak ada chief semuanya. Oke, boleh saya tambahkan sedikit. Ya. Kalau saya boleh menggarisbawahi Mbak Galuh, ya,
ini sesuatu yang secara prinsip sangat tidak dibenarkan, bahkan di hadapan hukum. Kalau terjadi insiden, harus ada laporan formal, paling tidak ditempel di semua dinding. Anda tidak boleh malu mengakui bahwa ada kegagalan-kegagalan dalam operasional. Ketika Anda transparan, Anda justru berhasil membangun komunikasi yang baik. Tapi kalau seperti ini, seperti sebuah kecelakaan kecil, ini nggak benar. Ini sangat tidak boleh. Dan tadinya saya berpikir, saya mau bawa ini ke polisi kan mau. Ya, ini bukan untuk ancaman, tapi ini fakta bahwa ada pengabaian, pembiaran yang saya tidak tahu apakah betul-betul ketidaksengajaan atau membiarkan aja sampai warga melapor gitu. Please jangan pernah sampai terjadi lagi satu kali lagi ya. Ketika terjadi seperti ini, Anda tidak menjelaskan secara tertulis. Karena ini bicara nyawa. Sekali lagi Anda lakukan ini, kita melaporkan Anda melakukan hal-hal yang betul-betul melanggar keselamatan jiwa orang yang di sini, ya kan, Mbak? Anda kan punya kertas, punya print, di sini semua ada kan? Kita kan membayar dengan IPL. Itu aja. Saya minta maaf soal saya emang selalu begini. Tapi intinya tolong ditangkap poinnya. Gak pernah kenalan, gak pernah tahu ini orangnya dari mana, apakah dia penghuni, apakah dia siapa gitu. Dan apa tugas dia sebagai TSO? Apa tugas dia sebagai TSO dalam kondisi seperti ini? Dan ketika kejadian dia ada di mana? Harusnya dia yang tahu tuh semua kronologis detailnya, karena bayangan saya itu salah satu tugas dia yang mencatat semua kejadian. Masih ada tambahan atau bisa? Mungkin ini juga teman-teman dari pengelola. Mudah-mudahan kejadian ini hanya yang pertama dan terakhir. Jadi yang saya lihat selama ini yang terjadi seakan-akan pengelola berdiri sendiri, warga teman di luar hanya jadi penonton. Tapi di pola ini coba kita rubah bahwa sebetulnya pengelola ini kan memang membantu kami sebagai pemilik di sini mengelola ini di sini. Jadi perlu dibangun satu komunikasi yang baik. Terus terang aja saya tangkap yang kejadian kemarin, warga tidak tahu ini kejadian apa dan kepada siapa yang menangani. Saya akan bertanggung jawab. Makanya tadi sampai saya tanya tadi pada Pak Iwan, sebetulnya siapa sih dalam proses terjadinya musibah, head of engineering or safety-nya siapa? Kemudian unsur di bawahnya seperti apa? Maka kepada kami mulai terbuka lah. Jangan kemudian ditutupi. Kalau memang ada hal yang didiskusikan, kita diskusikan. Maka tadi saya katakan, tolong kalau ada SOP-nya segala macam, kita perbaiki sama-sama. Kemudian siapa saja yang bertugas, katakanlah di tiap tower, oh ininya petugasnya, building supervisornya ini, engineer supervisornya ini. Sehingga kalau ada sesuatu, kita tahu, kita betul-betul dalam satu lingkungan yang sama-sama kita jaga. Jadi jangan terpisah. Kalau bisa sekarang kan jadi maaf, jadi timbul prasangka. Nah ini coba kita hindari, mohon bisa ke depan bicarakan lebih terbuka semua persoalan. Yang saya tangkap, kalau saya sebetulnya dalam persoalan musibah ini sebetulnya ada persoalan yang harus kita antisipasi jauh sebelumnya. Artinya musibah itu bisa saja terjadi, bisa kecelakaan, bisa karena alam, bisa karena keterlibat. Tetapi kalau ini ditangani sudah dipersiapkan, tidak ada. Kemudian pada waktu musibah seperti yang kemarin terjadi, yang saya tangkap dalam rekaman yang saya lihat, memang tidak ada siapa yang bertindak memberikan komando. Warga itu mungkin sekarang isinya nggak banyak atau cendana, mungkin hanya 1.000 orang. Tapi kalau 1.000 orang itu mendadak turun semua di tangga darurat, apa yang akan terjadi? Musibah. Dorong-mendorong, kita tahu. Saya mengalami peristiwa Mina hanya karena diinjak-injak meninggal semua orang. Nah ini jangan sampai terjadi. Jadi memang harus ada yang menulis tuntunan. Tadi dikatakan mengenai listrik. Harusnya memang kalau kebakaran pasti pada. Tapi kita punya titik-titik emergency, penerangan lampu cadangan, kemudian backup power cadangan itu harus. Saya nggak tahu terus saja. Ini apakah kalau memang sebagai pengelola sudah mengetahui
Dalam jaringan yang sekarang tidak ada, harusnya sudah disiapkan. Karena saya berapa kali menemui bangunan oleh perencanaannya tidak disiapkan. Terjadi musibah harus kemudian diperbaiki. Nah ini harus disiapkan menurut saya. Jadi sebetulnya inti katanya semua mohon pengelola mau berkomunikasi dengan warga untuk keberhasilan bersama, meringankan pekerjaan pengelola juga, kemudian menimbulkan kenyamanan buat kami warga. Kalau itu tidak dibangun dari sekarang, ya kita akan bentrok terus, kita akan ribut terus, rame terus begitu. Nah ini yang sebetulnya diinginkan. Karakter warga, saya kenal ada yang misalnya terbiasa dilayani, itu dipajang. Nah mereka merasa, saya sudah bayar, kok saya tak perlakuan seperti ini. Nah itu lah, mohon bisa. Kemudian setelah pasca ini, mungkin tadi dengan kita mengambil SOP, kita tahu perencanaan depan. Sebagai engineering, saya belum catatan. Menurut gambar yang saya lihat, saya mungkin bisa, Mas engineering bisa ceritakan pada kami, sebetulnya penyebabnya apa sih kebakaran kemarin? Setelah kemarin kita cross-check paginya, diteliti satu-satu untuk penyebab kebakaran itu dikarenakan NH fuse yang ngepong. Oke. Jadi yang fuse ngepong dia panas, Ya. suhunya cukup panas dia karena listrik itu kan RST, Ya. menimbulkan Percikan sih, ya. terpas. Betul. Oke. Nah pertanyaan saya di NH fuse-nya itu karena NH fuse-nya kan terjadi ngepom kalau kontaknya nggak penuh, karena dia dibikin kena kan, sengaja dibikin kena. Ya. Pertanyaan saya pil-nya bagaimana, kemudian di bawahnya bagaimana? Ya, Karena kencang. sumber listriknya kan dari bawah. Itu pertanyaan saya. Silakan. Kalau kemarin kita cek kondisi sudah terbakar, Pak. Iya. Untuk nggak bisa memastikan apakah pennya kan karena kan kondisinya itu pas kita cek udah terbakar, jadi udah lemah. Ya, Untuk artinya kedua, artinya kan bunga api itu terpercikan. Betul. Mas sebagai bungkal engineer mengerti. Nggak keras, Mesin nggak las. kencang, Pak. Nggak Itu kencang, kan Pak. Kenapa dijadikan ini? Karena ada bunga api kan. Ya. Sama, pengalaman saya selalu terjadi adalah baut yang mengencangkan terminal dengan NH fuse itu selalu kendor. Karena dia harus besar, dia akan getar. Getar ya. Nah, itu yang saya minta secara periodik dilakukan nggak pengecekan. Kemudian dipasang locket nggak untuk penguncinya. Kalau kita untuk preventif panel listrik itu per 3 bulan, Pak. 3 bulan. Ya, Bisa saya lihat logbooknya, pemeriksaannya. Bisa hasil Ya. preventifnya ntar bisa. Bisa dirilis ya, Pak. Ya. Karena kita rutin untuk setiap panel dari lantai 21 sampai ke basement, termasuk di lampu taman, semua itu preventif panelnya per 3 bulan. Catat. Berarti ibu itu nggak usah bersusah payah Iya. tadi turun lewat tangga darurat. Iya. Yang makanya Kita tidak boleh menertawakan ibu itu. Kita Iya. justru mengasihani karena kita nggak tahu semua di sini. Biar stupid, kita nggak ngerti sama sekali. Nah bisa nggak Mbak itu dibikin semacam press release ya jika terjadi ini Anda nggak usah panik misalnya, bisa lakukan step, please ya, cepatlah ya. Bu, Bukan enggak, paling Bu, tidak. gini. Siapa? Ini sebenarnya di SOP harusnya udah ada. Iya. makanya- Sudah adakah itu? Makanya Itu udah ada, Bu. sebetulnya tadi kenapa saya Hah. simpulkan, kita minta dari Bu Lalu SOP, sebetulnya untuk security-nya apa? Jadi dalam SOP itu sudah tercantum. Kalau jadi emergency, siapa penanggung jawabnya? Ya, kan seperti di kantor-kantor pemerintah itu ada terjadi evakuasi, komandan untuk melakukan evakuasi siapa? Komandan yang memindahkan ini siapa? Ya. Untuk di crisis centernya di mana? Kemudian tangga yang digunakan di mana? Nah itu yang kita ingin minta. Jadi kalau seperti itu, sehingga warga ini teredukasi gitu loh. Terus aja karakter yang saya lihat Kalibata City penghuni tetapnya itu nggak sampai 10%. Yang banyak ini fluktuasi yang sewa pindah ganti bisa tiap bulan tiap minggu segala macam. Dan kadang-kadang kita terlelahkan. Nah ini yang sebetulnya harus kita guidance. Nah mungkin dengan itu tadi bisa membantu kepada para agen properti kalau ada penyewa baru tolong diedukasi. Sedangkan kami juga penghuni yang lama juga selalu diingatkan kembali. Dengan demikian kita sama-sama ada kerjasama. Jadi rasa aman kita nyaman. Oh kita ditangani pengelola yang baik, yang care pada kita. Itu harus dibangun gitu. Apalagi Kembali ke yang tadi, kira-kira kapan? kapan kita bisa mendapatkan SOP-nya? Kemudian Kita kapan bilang tadi kita akan kita mendapatkan lihat segala macam. hasil investigasinya? Kemudian langkah ke depan akan seperti apa sih kita? Begini Pak, kita
Ya. mereka. Mhm. Hari Senin saya akan bicara dengan manajemen. Ya. Hari Senin sore insya Allah free Senin. Kita tetap masukin, kita operasional. ya. Iya. Terima kasih saya. Insya Allah Oke. Senin sore saya kasih kabar. Sudah ada ya? Saya minta kontaknya Bapak ya. Boleh. Jadi saya kabarin Bapak langkahnya seperti apa, apakah nanti akan diadakan pertemuan atau bagaimana, saya akan informasikan. Boleh, boleh. Kalau bisa memang ada follow supaya ya Iya. semuanya terjelaskan. Iya. Kalau perlu ya oke lah di lobbynya di sana, di cenderangan dijelaskan atau di ruangan yang bisa lebih banyak. Iya. Itu namanya bukan. Kumpulkan teman-teman biar nanti ketika mereka memberikan informasi kita semua sudah siap menerima informasi. Yang jadi pertanyaan saya, Ya. kenapa pengelola ini udah lama ada ya? Kenapa sosialisasi itu baru dilakukan setelah ada kejadian? Ya, kalau kesana-sana tuh kemana-mana aja tuh pengelola. Artinya apa? SOP itu bisa ditempel di dinding mading masing-masing, lantai, kemudian atau di lobbynya. Jadi setiap ada kejadian mereka tahu harus kemana, harus berbuat apa. Ini udah berapa tahun nih BP yang mengelola di bangunan ini, tapi nggak ada kegiatan apa-apa. Itu ada kejadian baru ribut. Kalau nggak ribut karena warga ribut. Iya. Tapi kalau warga nggak ribut, Iya. aja tenang, santai, nggak ada apa-apa, cuek aja gitu. Nah, gimana itu tanggung jawab dari pengelola? Kita bantulah. Ya. Itu yang jadi pertanyaan warga itu sebenarnya, ya. Dan lebih lucu lagi, warga sering nggak tahu haknya. Nah, Ya, kalau yang datang ke CS, orang yang lemah lembut, sangat lemah. Betul. Karena kan nggak didengerin. cuek. Nggak dapet ya. Giliran saya yang kayak setan begini, jadi nggak enak mbak. Tiba-tiba pengumuman di situ, tolong berbicara tidak kasar. Kami begana begono. Loh, gua kasar karena apa? Gak usah nyindir-nyindir tuh poster. Saya juga nggak suka mbak, ya ampun. Kita lebih suka saling berangkulan, saling mengasihi. Gak ada yang lebih enak dari itu loh. Tapi please jangan ada korupsi di sini. Please jangan ada kenaikan IPL yang tidak bermusyawarah dengan semuanya mewakili. Nah kita nggak ngomongin IPL di sini, kita close di sini. Enggak, Saya iya. nggak ingin lebay. Artinya gini, Ya. tolong jujur ya, kalau saya secara pribadi ya, kalau terjadi nih ada P3SLS versi warga terjadi, kita siap kok pakai Agung Podomoro asal jelas gitu, bahwa Anda bisa bertanggung jawab atas seluruh operasional di sini. Gitu. Kita juga nggak pengen kampungan gitu karena kesel terus jadi norak gitu, enggak gitu. Kita nih orang-orang, saya selalu bilang kalau kita bergerak ke sini harus elegan, tidak pakai kekerasan, harus berbasis hukum. Ya, saya minta tolong, jangan lihat kami ini seperti pecundang juga, jangan jadikan kami seperti korban dari bisnis mafia, gitu. Please, Anda yang harus membersihkan diri, transparan semuanya. Itu aja Mbak dari saya, supaya saya nggak terlalu melebar. Terima kasih untuk Mbak Galuh yang mau hadir dan seharusnya harus hadir. Oke, lanjut. Ya, Silakan. saya perlu mendengarkan ini secara teknis dari engineering sudah menjelaskan ya kejadiannya gimana. Safety ya, Mbak? Sekarang, dari Safety-nya. sana saya perlu mendengarkan yang lain juga gitu tentang kejadian itu gitu. Penanganannya kenapa tidak Apapun yang mau diomongin lah Pak. Khususnya dari supervisor dari Cendana mungkin ya. Bapak kan dapat informasi apapun di Udah situ. harus ngomong. Tanggung jawabnya siapa dulu itu? Nggak bisa nggak ngomong. Yang bicara tanggung jawab lah, yang job desk yang lokal itu. Ya, jadi terkait sama job desk-nya yang perlu dilakukan atau yang bisa dilakukan, yang akan dilakukan. Atau minimalnya gini Pak, versi Bapak kejadian kemarin itu seperti apa sih? Biar kita tahu. Nah itu. Karena versi kami kan tadi sudah sampaikan ya. Nah, Silakan. oke. Sebenarnya sih gini Pak, kalau untuk secara teknis saya memang ya seperti kayak tadi, Pak. Ya. Saya lebih secara ke global. Oke. Cuman kalau mengingat tugasnya saya lebih cenderungnya ke Kejadian tetap masing-masing punya tugas, ya kan? Dan sesudah itu tetap masing-masing punya tugas. Nah itu kita pengen tahu gitu. Kenapa waktu itu tidak ada segala hal itu tadi lah, perintah evakuasi dan lain sebagainya. Itu yang kita pengen dengar dari Anda. Silakan. kalau untuk sebenarnya sih kita kan ada papan yang di ruangan SO itu Bu. Jadi di sana ada tugasnya security, ada tugasnya termasuk saya, engineering, dan tugasnya custom service. Jadi di sana saya termasuk
yang ke bagian di kulit cekan. Kalau misalnya asam sakit itu sebagai hospital itu kita masuk. Jadi dia yang misalnya kalau misalnya kejadian darurat yang besar, jadi dia menghubungi ke. Seperti kemarin ya, kejadian besar darurat, oke. Jadi itu kejadian itu kan itu ada di luar jam kerja sama di dalam jam kerja. Jadi ada misalnya di papan itu tuliskan hari misalnya sekarang hari Sabtu, itu namanya cuma situ. Dan penggeledahan dulu warna tugas yang tertinggi dari atasnya itu siapa sampai ke bawah tidak ada. Jadi dalam jam kerja dan di luar jam kerja. Ya, maaf saya potong juga untuk yang organ sekalian itu sudah ada Bu. Cuman kan banyaknya pergantian termasuk saya baru di sini ya, saya jujur. Maksudnya Berapa lama Ibu? saya baru 6 bulan di sini. Ya, tapi saya dulu pernah di sini sebagai staff CS. Cuma 1,5 tahun, kemudian saya resign, saya balik lagi ke sini. Nah, tapi maksud saya, ya kami dari manajemen mohon maaf atas kejadian ini. Dan pada saat setelah kejadian, kita tidak melakukan, memang kita tidak melakukan paging, tapi kita datang penghuni, mendatangi unit satu-satu, khususnya yang lantai 3 yang masih mati, kita tanyakan, karena kan memang waktu itu kejadiannya yang di lantai 3 sampai di lantai 9 itu kondisinya mati ya. Kita datang mereka, kita jelaskan kepada mereka apa yang terjadi, lalu kita ini masukan juga buat kita. Mereka itu siapa, Mbak? Penjaga mereka itu siapa? Penghuni. Yang ada nggak? Oh, Mbak bilang mereka siapa? Karena merasa warga itu nggak ada yang dikasih tahu. Saya jam 2, saya masih di bawah. Kita ke lantai 3 sampai dengan lantai 9, Bapak mohon maaf kalau memang Sebentar, tunggu dulu. Koreksi, saya nunggu sampai jam 2 di bawah, menunggu informasi dari warga yang lain yang masih mati atau enggak. Ternyata setengah 2 itu masih ada komplain. Lantai 3 wing A masih mati. Saya minta tolong ke engineering, tolong cek dulu di sana. Pada saat kejadian, nggak ada dari engineering atau security yang bakal ngecek satu-satu. Jam berapa Mbak? kita itu pagi di wing C Pak. Memang kita tidak Pagi itu jam berapa boleh tahu? Kita jam 9 Ibu. Jadi Ibu, jadi setelah kejadian, jadi Kami dari sini, ya. kejadian jam 11, oke, kejadian jam 11 malam hari Rabu, Iya. kemudian Ibu, kemudian Kamis 9 pagi. Kamis jam 9 pagi dari lantai 3 Ke lantai 9 di setiap wing C. lantai, Iya. semua di wing C. unit, sorry, semua unit, Hanya di wing C Bu. hanya di Lantai wing C. 3. Sampai dengan lantai 1. Ketemu berapa? Ketemu berapa orang? Memang kebanyakan kondisi itu kosong. Iya, Kondisi- karena listriknya mati kan? Iya. Untuk apa ke sana? Kan Bawa ada orang ke sana. Jadi sebelumnya ya. Sebenarnya mereka, berarti sudah ada ketemu. Korban-korban kan bilang kosong. Ya karena pada Siapa? Gitu kan sih. Sekarang gini, pertama minta maaf kan sudah ya di awal. Sekarang pertanyaan Bu Fatria belum dijawab, sedang dijawab sama Bapak. Silakan dijelaskan. Tadi tugasnya saat kejadian harusnya apa? Bu? pada saat kejadian ini penting Iya. Pak. Pada saat kejadian Harusnya ini yang tugasnya dilakukan. masing-masing ini apa? Kita nggak ngeliat cuma ada orang yang bertugas dengan mengarahkan warga, menenangkan warga, evakuasi tidak ada. Semua ini masing-masing ada tugas atau tidak sebenarnya? Kita nggak perlu jawaban diplomatis ya. Nggak Langsung perlu, aja, tapi silakan. langsung. jawab. Gini deh, Tugasnya saya yang apa? mengalami, kocak juga sih. Masa saya mau merintah security untuk ambil lapar dan lain-lain. Kan terlihat gimana sih gitu kan kesiapan dari teman-teman di sana. Itu. Ini bubar aja lah. Silakan Pak. Gitu. Bubar aja tugasnya apa, ya, Pak? Ustaz. Maulana. Dan saya bisa bicara ya. Ya. Ya, Oke. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Grace di awal sudah menyampaikan ini jangan dianggap masalah kecil ya. Ini kita bersyukur sama Tuhan, baru masalah seperti ini saja sudah kelihatan bagaimana kita mengantisipasinya. Ya, mungkin masih ingat pengalaman waktu masalah kehilangan air. Ya, tadi ada rencana hari Senin mau rapat dan sebagainya. Ya, Hari ini saya akan hubungi Pak. oke, sebentar. Ya, kami tidak ingin lagi Ya. bila ketemu sama manajemen. Kami di sini bicara bukan hanya kepada Bapak Baby yang sekarang bertemu, kami dengan manajemen. Ya, jangan sampai nanti kami bertemu lagi, manajemen mengatakan, oh belum dengar blog ini. Ibu waktu itu ingat, kata ibu belum lapor. Saya sudah sampaikan Pak. Justru itu ya, waktu itu ya. Nah tolong hari, bagaimana? Saya sudah sampaikan. Ya, Berarti oke. manajemennya Justru juga- saya ingin menjelaskan, jangan sampai nanti Manajemennya bilang manajemen belum mendapat
tolong ada pertemuan lagi dengan pimpinan. Ini jangan dianggap sepele masalah ini ya. Ini pelajaran saya, Tuhan memberi apa ya, warning gitulah maksudnya. Tolong apa yang kita harapkan hari Senin itu sudah ada jawabannya. Ya, pertama dengan kasus ini. Bapak maaf Pak, Bapak Ya. maaf. Saya pengen dengar sekarang Bapak. Kejadian pada waktu kejadian itu seharusnya masing-masing itu bertugas apa Ya. pada waktu kejadian Ya. itu. Itu diklarifikasi Saya, dulu. saya mohon maaf, saya nggak bisa nunggu Senin untuk itu. Nggak, sebentar. Kenapa? Ya. Karena kejadian Pak, karena Pak yang penting itu pada waktu kejadian. Pada waktu kejadian ini bapak-bapak pengelola ini pada di mana? Jadi intinya gini, Apa? harus ada yang namanya satgas. Satgas, satuan tugas. Enggak ya, maksudnya satuan tugas. Terjadi keadaan darurat. Itu pertanyaan saya. Satu-satu semua yang mau menjelaskan saya dengarkan. Baik Bu, sebenarnya kan gini, saya tadi udah mengulas sedikit. Itu kan kita ada di papan yang khusus untuk tugas yang di luar jam kerja sama di dalam jam kerja. Kalau posisi seperti itu berarti saya masih aktif dalam jam kerja. Cuman kalau misalnya posisi di luar jam kerja, berarti tugas saya di situ nggak ada. Jadi nggak Jadi tanggapannya nggak ada loh. Ada kalau di luar Harusnya jam kalau kerja. Anda kalau macam sebagai building supervisor, walaupun ada kejadian apapun, Anda ditelepon, Anda harusnya datang. Ya. pukul berapa Pak? Itu Bapak pukul tahu? berapa pun 24 jam itu harusnya. Anda udah tahu Jadi jawab. informasinya pagi informasinya. baru Itu. tahu. Oh jadi tahunya baru pagi. Jadi memang malam itu belum ada yang lapor ke Bapak. Malam-malam ada Bu, kita ada info, Heeh. cuman memang kebetulan kita datang. Tidak bisa datang. Kemudian yang Bapak lakukan apa? Saya tuh koordinasi dengan tim yang terkait. Apa saja tim terkaitnya? Tim terkaitnya safety officer, Heeh. terus teknisi, asal service, dan semuanya. Ya. Karena kan itu kita kerja sendiri, termasuk saya. Betul, dan meminta mereka untuk melakukan tugas apa di malam jam 11 malam itu saat kejadian, saat berkoordinasi meminta mereka melakukan apa? Paginya Bu, malam. Oh jadi Pada sama waktu Bapak kejadian. tahu kejadiannya jam berapa? Kejadiannya itu waktu pagi subuh. Jadi kan kejadiannya 11.30 malam. Apakah ada yang melakukan Harus Bapak? dievaluasi Apakah cara Bapak kerja punya mereka. kewenangan? Dievaluasi cara kerja mereka. Building supervisor kan seharusnya kewenangan. Ya. Kita terus kita nggak tahu job desk-nya apa ya. Ya kan Bapaknya tahu ya. Iya betul. Itu jadi sebenarnya Bapak memang tidak terima telepon, tidak dikabarin ketika kejadian. 11.30 tidak ada kabar dari sini. Saya sih waktu itu saya lihat di grup, kan kita ada grup. Lo lihat di grup yang grup apa? Ya. Grup apa? Oke. Grup apa boleh disebut? Grup tim tahap 1 Bu. Tim? WA. Iya WA. Ya. Untuk apa? WA. Informasi Bu. Informasi dari Informasi dari setiap yang ada operasional yang di tim operasional. Jadi WhatsApp grup tim operasional. Siapa aja tim operasionalnya? semua departemen. Siapa saja? Boleh sebutin? Departemennya nggak boleh. Ini ada di luar jam kerja berarti kata Bapak ya? Iya. Di luar jam kerja yang bertugas beroperasional siapa saja Pak? Di luar jam kerja. Iya, di luar Di jam luar kerja. jam kerja itu security, Security, oke. tim teknisi, Teknisi itu engineering. Teknisi. Betul. terus sama tim safety officer. Safety officer itu siapa sih Pak? Safety officer saya itu nggak tahu. Tim safety officer ada. Yang seragamnya seperti apa? Itu Yang Seragamnya baju merah, Bu. Merah Oh. biru bukan? Merah biru. merah biru adanya posisinya di mana kalau malam kebakaran itu biasanya. Iya. Iya. Nama-namanya ada nggak di bagiannya itu? Iya, dia posisinya ada di mana? Tapi masalahnya Pas waktu itu ada di lokasi. Ya enggak, sebelum di lokasi dia berjaga di mana? Di ruang krisis di Oh jadi tim safety officer ada setiap hari, setiap jam berganti shift di ruang krisis. Boleh tahu berapa orang Pak yang bertugas Pak? Belum dikonfirmasi ya dulu. Jadi setiap hari, setiap Oh, iya, jam konfirmasi. 24 jam berapa ada yang jaga di ruang krisis? Sejauh ini sih mereka kerjanya reguler, Bu. Reguler. Cuman kalau memang ada kondisi yang hujan seperti ini dikonfirmasi mereka langsung Sorry, Merapat reguler itu dari maksudnya? rumah tempat tinggal. maksudnya jam operasional jadi jam 8 Reguler sampai dari jam kerja. Jam Jam apa? kerja. Berarti Jadi, saat kesimpulannya kejadian gini, baru mereka ditelepon Tidak dari ada rumah. safety setiap saat. Tidak ada. Gitu. Ya Pak ya. Di Nggak mana ada setiap lokasi saat mereka ya. tinggal?
Di bawah Tower Damar. Tower Damar. Mereka tinggal di Tower Damar. Tower Damar. Semuanya. Ada berapa orang? Sekitar 9 orang. 9 orang untuk menangani 18 tower seluruhnya. Sim safety officer yang ada di bawah itu. Kompetensi mereka apa saja? Gini, ada wilayah yang dia lakukan. Ada wilayah. Ya, tolong jangan keluar dari jalurnya. Bapak ini hanya ngomongin tower dan gini, kita harus lihat ke atas. Ya. Kalau yang saya lihat ke atas, ini BP ini merekrut orang, kontrakan semua. Betul nggak? Nggak, betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Karena gini, intinya gini, aku tuh. Karena gini, ini dari sini aja udah kelihatan bahwa tidak ada komunikasi yang terus menerus untuk mengetahui status-status. Ngerti maksud saya? Kayak status di satu cendana. Ada nggak? Dari satu, kayak saya misalnya, saya punya tower building udah ganti lagi. Apakah dia tahu apa yang terjadi dengan saya? Ngerti ya? Historical fact di setiap lantai atau setiap unit itu dalam satu tower. Ini nggak ada terjadi perpindahan informasi. Jadi gini, aku ngerti poinnya, tapi yang harusnya dilakukan adalah begini. Di dalam setiap lantai, ya, ada dicantumkan nomor telepon, ya, koordinator satgas, satuan tugas, yang di luar jam operasional maupun yang lain, ketika terjadi insiden yang membahayakan jiwa. Setiap lantai, jadi setiap orang nggak harus lari-lari ke bawah, nggak harus tanya kanan kiri, dia tahu siapa yang harus dia hubungi. Di setiap lantai, wing ini, wing itu, wing itu. Jadi orang ini akan meneruskan laporan ke engineering, ngerti maksud saya? Meneruskan laporan ke bagian pemadam kebakaran kepada siapapun itu. Itu kayak gitu. Jadi ada satu yang namanya management crisis. Oh, management